Sedangkan untuk yang bimba adalah yang dibina adalah minat baca. Jadi orientasinya mereka adalah baca dan tulis. Nah, kalau untuk TK orientasinya adalah pematangan atau kesiapan mereka menghadapi pembelajaran di tingkat dasar, di tingkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Bersama kami Ini kita akan membahas lagi gitu, yang mungkin ada teman-teman yang masih belum terlalu paham bimba atau TK. Dalam pembelajaran TK itu ada 6 aspek perkembangan yang diajarkan setiap pertemuannya. Dia udah harus mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Sedangkan di bimba yang harus ketika di TK itu pembelajaran minimal adalah 2 jam untuk menerapkan 6 aspek tadi, di bimba tidak semua aspek itu diajarkan karena waktunya terbatas gitu. Kebetulan kami juga mengelola bimba, jadi kami ada TK formal, ada juga bimba yang sistemnya lebih ke private. Kalau di kami, di lembaga kami, karena sebenarnya TK itu tidak ada kurikulum membaca, tidak ada pembelajaran membaca. Bagaimana yang terbaik itu? Kalau saran saya gitu, ya, sebagai maksudnya kita dari kacamata netral gitu, bimba sama TK, intinya itu bimba itu untuk menanamkan anak senang membaca gitu. Jadi penanaman minat baca anak gitu. Jadi gimana sih anak biar minat membaca? Maka bimba pun menyusun konsep yang sedemikian menarik tapi efektif diterapkan ke anak. Karena apa? Anak bisa belajar itu ketika dalam keadaan bahagia. Makanya sebagai motivator bimba ataupun sebagai guru TK, ketika kita hendak mengenalkan sesuatu ke anak, kita jadi mood booster dulu. Jadi anak sesuaikan dulu, anak bikin kondisikan dulu. Makanya kita ada ice breaking. Jadi sebelum belajar kita ada nyanyi-nyanyi dulu, ada tepuk dulu, ada kegiatan dulu dalam lingkaran, ada big circle, ada pembukaan. Di bimba juga sama, ada nyanyi-nyanyi, menulisnya mengenalkan angka dengan cara menyanyi. Misalkan sistemnya pengajarannya private, jadi satu guru, satu motivator cuma memegang 3-5 anak, dan mereka belajarnya modular, memakai modul. Nah, sedangkan di TK memakai kurikulum. Jadi pengembangan, intinya di pengembangan ya. Kalau untuk TK itu yang dibina adalah psikis, jadi mental, pembentukan mental dan karakter. Sedangkan untuk yang bimba adalah yang dibina adalah minat baca, jadi orientasinya mereka adalah baca dan tulis. Nah, kalau untuk TK pematangan, orientasinya adalah pematangan atau kesiapan mereka menghadapi pembelajaran di tingkat dasar, di tingkat selanjutnya. Jadi lebih bagus mana? Kembali lagi, target ibu sebagai orang tua apa? Kalau saya namanya anak ya, anak itu diajari pasti bisa gitu. Cepet, anak itu ibarat spon gitu. Jadi anak saya yang pertama umur 4 tahun udah mulai bisa baca. Yang kedua sama, sebelum mereka TK mereka udah pada bisa baca. Zaman dulu belum ada bimba, zaman anak saya, apalagi saya tinggal di desa, saya tinggal di kampung. Jadi ketika saya di kampung itu, ketika anak saya TK tahun 2010-an itu belum ada bimba. Anak saya TK udah bisa baca, saya ajarin baca, dan ternyata ya memang rajin gitu. Sampai sekarang pun mereka masih rajin, tapi ya itu tadi gitu. Dan sedikit terbukti apa yang dulu dikatakan dosen psikologi saya, bahwa ketika kita memaksa anak terlalu dini untuk bisa membaca, kita terlalu dini untuk
memberikan pembelajaran pada anak, memaksa anak untuk dewasa, kelak dia akan menjadi orang tua yang kekanak-kanakan. Ketika dewasa dia akan menjadi pribadi yang kekanak-kanakan. Contohnya apa ciri utama pribadi yang kekanak-kanakan? Mereka selalu menyalahkan orang lain. Itu ciri utama dari orang gede ya. Orang gede yang kekanak-kanakan itu mereka bukan nyari solusi, tapi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Nah, itu yang kita hindari. Jadi terlalu dini memberikan pendidikan itu juga tidak bagus. Jadi kita apa fungsinya anak kecil disekolahin? Bentuk mental, bentuk karakter gitu ya. Kita nggak bisa nyuruh anak tulis ini, ayo hafalin ini, nggak bisa. Jadi yang kita lakukan pun ketika mereka mengajarkan, mengenalkan mereka pada abjad, kita bikin event, kita bikin kegiatan yang nyenengin buat mereka. Anak ketika dalam keadaan senang, mereka belajar apa mau nyakut. Jadi anak itu kayak spons. Ketika mereka belajar, ketika mereka keadaan happy, itu sponsnya ngembang. Kita kasih apapun masuk. Makanya ketika anak di jalan denger lagu yang aneh-aneh, denger lagu di TikTok, mereka cepet banget hafalnya. Kalau saya pribadi ya, jadi setiap orang punya pandangan masing-masing. Kalau saya pribadi, jadi umur 4 atau 5 tahun, 4-5 tahun itu TKA, 5-6 tahun TKB gitu. Ketika mereka memasuki SD, menjelang SD belum terlalu lancar karena memang di TK tidak diajarkan membaca, tidak ada kurikulumnya membaca. Dan ketika mereka menjelang memasuki SD, kita biasanya ngasih itu sendiri di rumah ya, kita kasih sugesti. Anak umur 5 tahun itu mulai bisa baca, mulai gampang sekali diajarin gitu. Saya pernah megang anak bimba umur 3-5 dalam waktu yang bersamaan. Anak yang 5 tahun menyelesaikan level 1, 2, 3 dalam waktu kurang dari setengah tahun. Sedangkan anak umur 3 tahun, dia setahun lebih, hampir 2 tahun baru menyelesaikan level tersebut. Itu pun tidak selancar yang umur 5 tahun. Tapi ya nggak masalah gitu. Kembali lagi ke kebijaksanaan orang tuanya masing-masing. Karena setiap orang tua punya cara mereka masing-masing dalam mendidik anak. Ada yang senang, ada yang pengen anaknya cepat memberikan pembelajaran sejak dini, sedini mungkin gitu. Jadi ya itu tergantung masing-masing individu, tergantung masing-masing kebijakan orang tuanya. Kalau yang saya pribadi itu biasanya itu TK umur 4-5 tahun TKA, umur 3-4 tahun playgroup, 4-5 TKA, 5-6 TKB. Dan ketika mereka masuk di SD dan mereka belum lancar membaca, sedangkan tuntutan SD adalah mereka bisa mengikuti pembelajaran atau minimal bisa membaca agar tidak ketinggalan materi belajar yang diberikan, minimal mereka harus bisa baca. Nah, karena tuntutan tersebut, maka menjelang SD, menjelang usia 6 tahun, berarti di atas 5 tahun, jadi kita lancarkan, kita ikutkan bimbel gitu, atau bimbel yang lain gitu. Jadi mereka juga secara mentalnya ketika anak umur 5 tahun dia lebih siap dibandingkan anak yang umur 3 tahun. Jadi apa intinya? Bimba atau TK dulu nih? Kembali lagi kepada kebijakan ibu masing-masing gitu. Kalau pengen biar ada yang saya mau bimba biar nanti TK-nya saya jongjon teh naon, jongjon itu kita tenang, kita tidak harus ngajarin mereka lagi karena bimba juga nggak terlalu lama waktunya, seminggu biasanya 3-4 kali, sekali pertemuan cuman 1 jam gitu. Saya mau TK dulu, nanti kalau dia udah bisa baca dari TK ya berarti nggak usah bimba, langsung ke SD. Ada yang dia TK sambil bimba, jadi pulang sekolah TK dia les bimba 3 kali seminggu. Itu kembali lagi ke kebijakan ibu-ibu sekalian gitu. Jadi kalau anak misalkan nih udah TK terus dikebimbain di rumah, jangan diajarin lagi, kasihan anaknya, biarkan dia main ya, main fisik, jangan main HP gitu. Di rumah mereka main sama kita, sama orang tuanya gitu. Jadi mereka udah cukup
apa yang didapat dari sekolahan, apa yang didapat dari tempat bimbelnya atau bimbelnya, jangan kita tambahin lagi di rumahnya. Jadi biar mereka berkembang sesuai usianya, biar mereka matang sesuai tahapan usianya. Karena insya Allah semua anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.